Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, mulut yang kita gunakan untuk berbicara, semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Allah kelak akan memintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat tersebut yang telah diberikan kepada kita. Dan oleh sebab itu marilah kita senantiasa menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, pasti itu tidak akan terlepas dari yang namanya kematian. Dan kebanyakan orang takut akan kematian itu datang tiba-tiba kepada dirinya. Maka dari itu mungkin banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita di alam kubur. Banyak di antara mereka yang ingin kembali lagi ke dunia. Mereka mungkin masih kurang amal kebaikannya sehingga mereka ingin kembali ke dunia. Maka dari itu jangan sampai kita ikut menyesal ketika kita sudah di alam kubur. Karena ada beberapa amalan yang Rasulullah berikan kepada kita agar kelak ketika kita sudah meninggal dunia, amalan tersebut masih tetap berjalan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah." Ketika manusia itu mati, maka akan terputuslah semua amalan darinya kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah 3 perkara yang Rasulullah sabdakan untuk kita dan kita bisa amalkan amalan tersebut. Ketika kita berbicara tentang sedekah jariyah, di kondisi kita yang sekarang mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang itu di Sumatera atau di Aceh, mereka sedang diuji oleh Allah berupa banjir yang besar atau bahkan tanah longsor. Disitulah peran kita ketika kita ingin mengamalkan sabda Rasulullah, yaitu berupa amal sedekah jariyah. Kita mungkin bisa menyisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Mungkin dari uang kita bisa berdiri sekolah-sekolah, bisa berdiri rumah sakit, bisa berdiri rumah-rumah, atau mungkin bisa memberi kehidupan kepada mereka. Dan yang kedua yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini sangatlah penting. Mungkin sebagai orang tua bisa diajarkan anaknya Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran yang sering dibaca ketika sholat. Ketika anak tersebut terus melakukan sholat dan membaca Al-Fatihah yang minimal 1 hari itu 17 kali, pahala itulah yang kelak akan mengalir kepada orang tuanya yang mengajarkannya. Maka dari itu sebagai orang tua setidaknya bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Lebih baik lagi mungkin bisa mengajarkan anaknya tersebut untuk bisa membaca Al-Quran. Karena itu adalah pahala yang sangat besar dan anak adalah investasi terbesar orang tua. Adapun yang ketiga
yaitu awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita meskipun kita nanti sudah tua atau muda atau anak-anak, semua itu kita tetaplah sebagai anak dari orang tua kita. Maka dari itu kita sebagai anak setidaknya atau sudah seharusnya kita mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Atau mungkin orang tuanya sudah meninggal, kita bisa doakan untuknya. Mungkin dari istighfar-istighfar kita itulah yang bisa mengangkat derajat orang tua kita di alam sana. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Nun wal qalami masturun, nasrun minallahi wa fatum qarib, albiru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.